أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه في كل وقت وحين. أما بعد، karena para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya, rahimakumullah. Dirasuh pada pengurus majelis Al-Badrul Nongkotar tuh guru anak sekeluarga. Alhamdulillah, sama-sama kita menjadikan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimana pada malam hari ini kita bisa kembali berhadir meneruskan pengajian kita yang insyaallah baca kitab Sifat 20 Utsman Betawi dan kitab Ma'rifatullah Sulaiman Tarif. Salawat dan salam selalu terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Wa bihi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi jami' darain amin. وبه قال الرسول رحمه الله تعالى ونفعنا بجميع علومه في الدارين آمين. Alim, sifat yang wajib bagi Allah, wajib kita mengenal, meyakini dan mengetahuinya. Itu alimun, artinya yang mengetahui. Mustahil yang jahilun, dalilnya itu dari sifat ilmu adanya. Patut bagi mukmin mentakid bahwa ia senantiasa minta pertolongan daripada Allah Ta'ala di dalam tiap-tiap hal ahwalnya, dan minta pelihara dari tiap-tiap kejahatan dunia akhirat adanya. Kita mengenai alimun sebenarnya asma, cuma karena ia di dalam martabat kita mempelajari tentang sifat 20 dan sifat ma'nawiyah, keluarnya daripada sifat ilmu. Allah dari sifat ilmu maka alimun artinya di dalam Al-Quran itu hanya kata-katanya kata alimun. Allah bi kulli syai'in alim, dari ilmu. Alimun itu keluarnya itu daripada sifat ilmu. Allah martabat sesuatu di dalam orang mempelajari martabat 4, martabatnya asma, karena dia seolah-olah kejahiran sifat ya asma. Tetapi antara kata ilmu dan alimun itu dua sifat, bukan satu. Ilmu satu sifat, alimun satu sifat.
artinya masing-masing itu. Dalilnya sama seperti dalil ilmu, baik dalil akli Al-Qur'annya. Allah bikulli syai'in alim, dalil aklinya baru semesta. Amaliyahnya hanya senantiasa minta pertolongan daripada Allah Ta'ala dalam tiap-tiap hal ahwal adanya. Antara kata meminta doa, meminta pertolongan itu beda. Kalau minta pertolongan, nah itu di dalam daripada kata berdoa. Berdoa itu memohon atau minta. Adapun pertolongan itu di dalam daripada kata doa. Di waktu kita berdoa itu sudah pertolongan Allah. Walaupun belum lagi terjadi yang kita mohon. Itu makna daripada lebih artinya dari kata doa. Kitanya membaca Rabbana atina fid dunya hasanah itu sudah pertolongan Allah. Kemudian selamatlah kita dunia dan akhirat, itu pertolongan Allah bukan doa kita. Pada jahirnya doa itu kita membacanya, ada hakikatnya seluruhnya pertolongan Allah, sehingga kata minta pertolongan ini senantiasa terus menerus kita di dalam martabat memandang. Di situ lalu Al-Quran kita di surah Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'innya itu ketarusan. Iyyaka na'budu atau martabat ikhlas, nasta'innya itu musyahadahnya. Artinya ketarusan saya kita, nah ini dalam makna pertolongan Allah. Kitanya maknanya jangan ada sangka ada baik kepada Allah. Nah, hal ihwa seluruhnya nang tahu Allah Ta'ala, sedang Allah Ta'ala tidak pernah berbuat yang kada baik. Ya, mencipta sesuatu dengan ada kandungan hikmah. Hikmah itulah disebut kebaikan. Di waktu balon lahirnya kita tuh masuk hal ihwa sudah. Setelah lahir, hal ihwa kita di dalamnya. Nah, apa takdir Allah Ta'ala yang terjadi? Allah Ta'ala yang tahu, kita pada tahu. Lahirlah ke dunia, kada tahu kita ini apa akhir daripada hidup. Di mana matinya, tanggal berapa, hari apa kan dia tidak tahunya. Itu hal ihwa namanya. Yang mengetahui hanya Allah. Karena kita senantiasa mandang seluruhnya pertolongan. Setiap kata pertolongan itu, apabila ada sesuatu yang akan terjadi kepada kita yang menurut kita kurang baik, orang naik ke atas lalu turun ke bawah lagi, ditolong orang. Kadang orang tadi berusaha apa seluruhnya, hasil daripada usaha itu pertolongan orang lain. Nah itu makna daripada senantiasa minta pertolongan dari Allah.
Dan tiap hari artinya jangan sampai dipikirkan. Asal memandang seluruhnya pertolongan Allah. Jalani hidupnya ini dengan pertolongan Allah. Jalani juga mati dengan pertolongan Allah. Jalanilah di dalam kubur dengan pertolongan Allah. Bangkit dari dalam kubur dengan pertolongan Allah. Jangan kita menghadap pada Allah ditimbang orang amal, kebaikan kejahatan dengan pertolongan Allah. Selesai melihat siratal mustaqim dengan pertolongan Allah. Selamat kita ini masuk ke dalam surga dengan pertolongan Allah. Ada disiksa orang di neraka itu dengan pertolongan Allah. Nah itu yang disebut tiap-tiap ahwal. Nah, di sini tulislah baik kejahatan, peliharaan dari dunia dan akhirat. Maknanya selama orang itu musyahadah, ingat Allah Ta'ala, pertolongannya tetap ada. Azkuruni azkurkum, kalau kamu ingat Allah, aku pernah menolongnya. Nah, aku ingat kepada kamu itu ansuru anak menolong. Namun kita sesama makhluk ingatnya itu hanya di dalam kata. Ada pertolongannya. Tapi kalau Allah makna aku mengingat kamu itu yang menolong. Nah berarti di situ aja letak di dalam kata hidup dan mati. Ini disebut martabatnya muraqabah. Melakukan sifat 20 yaitu sifat Allah yang bernama alim yang mengetahui. Mustahil Allah Ta'ala yang jahilun, artinya yang bodoh. Yang jahil itu kepada makhluk, yang alim itu kepada Allah. Kalau kita lama umur Tuhan, asalnya di Tuhan, bisa jadi imam, bisa jadi baca doa. Jangan jadi orang alim, ambil sifat Allah. Nah, lantas salah. Karena sikum aja nabi sifat alimun itu. Sebagaimana kita asa, ya seperti itulah ada kita. Ada pernah ada pertolongan pemberian. Pertolongan Allah dan pemberian Allah. Asalnya kita kada harta, asalnya kita kada ilmu, asalnya kita kada bisa amal. Asalnya kita kada hidup, asal kita kada mendengar, kada melihat, kada berkata. Asalnya itu yang kita ambil kita. Kalau memakai hidup, ingat Allah yang hidup kakak. Mendengar Allah yang mendengarkan. Itulah makna pertolongan tadi. Lalu ramai hidupnya ini. Ada enak, ada nyaman. Maknanya ada nikmat, ada. Karena apa yang susahnya ditolong orang juga. Kalau susah, kita kan ditolong orang susah. Kalau kita susah, tapi ditolong orang juga kan ada susah. Setiap satu daripada titisan titik, tapi di dalam ma'rifat itu membawa kepada kata nyaman atau nikmat atau lapang. Allah ini latat mainul qulub. Dengan ma'rifat kepada Allah, walaupun makna zikir titik ma'rifat aja sedikit, pertolongan aja. Tatmainul qulub, pasti orang hidupnya ini kadang-kadang merasa. Karena dipikirkan gitu. Yang kalau rasakan orang apa? Kalau rasakan ya kayak itu juga. Ibu menangis ya itu juga, dia tertawa ya itu juga apanya aja. Nah, lo maknanya tatmain ada maharungin apa lagi?
Nah, disitulah ketemu seseorang itu makna hidup. Allah menghidupkan kita untuk menjadikan di dalam diri kita ada sifat Allah. Kenyataannya dan kita jadi. Jahirnya badan disuruh beribadah, sebenarnya isinya supaya kita lapang. Karena di dalam setiap ibadah di sana jalan agar supaya kita bahasa orang hidupnya itu dapat. Dari situ lalu ada kata janji pahala ibadah. Nah, di dalam ma'rifatnya di situ ketenangannya, ibadahnya di situ makna kata ketenangan itu dinyatakan oleh Allah. Lalu ada lagi makna al-hasr. Dia mudah aja ya. Apabila ada masih di dalam kita, maka nyaman berarti kita arah di dalam tujuan hidup belum mengerti. Ada kalanya di waktu disuruh beribadah kada ikhlas, ada kalanya disuruh mengenal kada paham. Beribadah kada ikhlas akhirnya kan kalau kasar. Puasa kita lapar baru puasa sunnah kada ikhlas. Kita lapar. Karena dilihat oleh orang supaya orang memuji, sekalinya si orang nama lihat kada memuji. Artinya betapa susahnya. Asbabnya itu maksudnya. Jadi hidup kita itu kalau kasar. Di mananya ibadah, kan usah lagi dihormatkan ke makhluk. Sayangnya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menjanjikan satu ibadah 10 kebajikan. Janjinya ini dunia akhirat. Di dunia diberi kelapangan hidup, di akhirat diberi janjinya 10. Allah akan membalas di dunia ini. Ada nilai ibadah di akhirat. Kita sambil dipahami satu kalimat la ilaha illallah martabat biasa syariat aja 10 kebaikan. 10 kebaikan cukup masuk ke dalam surga. Karena kita ada ikhlas. Ada makhluk. Kenapa jadi ada makhluk? Karena kita belum kenal kepada Allah. Sayangnya Allah Ta'ala dihormatkan oleh makhluk. Padahal makhluknya ini ada apa-apa. Nah, seluruhnya bersifat jahil pun kada tahu juga apa yang terjadi dan seluruhnya. Jadi disayangnya itu ibadah jangan ada coba. Seluruhnya kita ini diberi wujud kayak itu. Setiap manusia apa digawe dilihat orang pasti memuji menyabai. Nah, kita biasa pada pujian makhluk itu. Kita jangan lagi sayangnya 10 kebajikan hancur dengan satu pujian pujian makhluk. Habisnya dengan apa? Nah, itu kan martabat syariat. Bicaraannya turun. Murakabahnya nang ada makhluk itu sekali ada seperti anak ari Fata Morgana dikira bayi sudah ada sekali para kita ada bayang-bayang sedang dah bajukung ada tulak sekalinya asa pun kayu di tengah sungai paling subuh terjadi ke pasar. Sekali siang hari, sekalinya bayangan kayu yang di pinggir jalan ada kasus. Karena bayangannya itu terlihat, lalu paling
Pohon kayunya kada bersalah, bayangannya kada bersalah, nang salah nang mamadahkan ada. Kalau kada dipadahkan adanya kada apa-apa. Nah itu aja artinya bahwa kita wujud makhluk ada bayangan. Kita madahkan ada, kita makhluk. Belajarlah satu kalimat ikhlas, satu perbuatan serba ikhlas, satu ingatan saya ikhlas. Nah, itu karena sayangnya 10 kebaikan yang nilainya walaupun sedikit daripada Allah memberikan dim Allah Ta'ala ini makhluk ada. Kemudian sifat yang wajib kita kenal kepada Allah Hayyun, artinya yang hidup, maka mustahil yang mati. Itu semuanya. Karena kalau banyak kitab dua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بجميع علومه في الدارين آمين halaman 2 bahasa maf'ul ada maknanya. Karena ini kitab orang Bahari ada tertinggal 1 kalimat 2 kalimat, kita bisa maf'ul dia tulisannya bahasa Indonesia, kita akan bisa menulis bahasa Arab supaya jangan salah. Karena pengarangnya dipadahkan ulang salah. Padahal kita di waktu belajar kada menjaga COVID, kada ini apa? Ya pengarangnya Sulaiman Tarifnya orang kita aja. Paguruan sini orang kita juga. Jadi gitu kata harapan orang di luar Kalimantan kata. Bahan kata pora juga. Dan kepada nur itulah perhatian perjalanan segala ulia anbiya yang bersalin dengan Allah Ta'ala dan mula-mula sampai pada perarifilah pada martabat itu yang minggu dulu karena ia asalnya kejadian alam. Seperti firman Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, khalaqtuka li'ajli wa khalaqtul asya' li'ajlik. Nah itu kalau tulisannya salah berpulpin kita. Khalaqtuka li'ajli wa khalaqtu khalaqtul asya'a li'ajlika. Ada riwayat hadis ini di dalam kitab Baihaqi Dalailun Nubuwah. Ya ada dalam kitab Bukhari kan ada, Muslim kan ada. Al-Mijji Nasai Ibn Majah ada di mata.
Muwatta Imam Malik ada 6 kutub sitah. Ada Rami ada di Sunan Baihaqi, Dalailun Nubuwah kitabnya. Akhirnya biar ngalih deh. Artinya aku jadikan engkau ya Muhammad adalah karena aku, dan aku jadikan semesta alam ini karena engkau ya Muhammad. Allah Ta'ala di dalam hadis qudsi isinya adalah memuliakan Rasulullah. Isi hadisnya ini memuliakan Rasulullah. Aku mencipta engkau itu hai Muhammad Rasulullah karena aku. Karena aku supaya dikenal orang. Allah Ta'ala supaya dikenal, kalau Allah Ta'ala jahilkan bahasa cipta Nabi Muhammad. Lalu kalau orang mengenal Allah Ta'ala melewati Nabi Muhammad. Kalau jauh orang bari kalimah liajli itu kadim. Aku minta kadim minta. Dan aku jadikan semesta alam karena engkau yang Muhammad. Semesta alam ini isinya adalah mengenal Rasulullah. Artinya alam ya kita ini adanya manusia ini alam mengenal Rasulullah. Rasulullah mengenal Allah. Apabila kita mengenal Allah, ada melihat Rasulullah, ada kawan. Karena ibarat kontakannya itu ada menyala. Di rumah kita kilometer rendah. Kalau ada voltase yang tinggi, generator kita kayak khusus menampung di situ membagi kepada setiap rumah. Kalau bisa ada nyala lampu, mesin mengirim ke gardu mengirim ke kilometer mengirim ke rumah. Kelihatan ada nyala di rumah. Wujud lampu yang di rumah itu menyatakan kilometer menyatakan gardu itu menyatakan masjid. Hakikatnya adalah di rumah itu api itu datang dari masjid. Tetapi ia sudah berbentuk listrik, lalu orang menyebut lampu. Si lampu yang di rumah ini kadang kala mengandalkan mesin karena ia sangat rendah, sehingga ia hanya mengandalkan kilometer. Itulah makna Allah Ta'ala mencipta sesuatu, ada kata hikmah marahnya. Kita belajar sifat 20, sifat 2 itu sifat Allah. Tetapi kadang-kala diterima sifat 20 itu karena masuk dalam la ilaha illallah. Harus ditambahi sambungannya Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah jumlahnya 7. Pada kita lalu menjadi syahadat.
Maka syahadatnya itulah modal kita. Ya kan ada syahadatnya bisa betang tubuh ini. Ada lagi dan nama betang tubuh manusia. Berubah menjadi betang tubuh yang indah. Nah, di situ ada dua kata, orang muslim, orang kafir. Tentang tubuh orang kafir ada wajib dimandiin, dikafan, disalatkan, dikubur, ada. Tapi orang muslim wajib, itu makna mulia. Dimandiin, dikafani, dikubur, disalatkan, dikubur. Maknanya kan mungkin orang muslim itu masuk neraka, sedangkan waktu hidup dimuliakan oleh Allah. Batang tubuhnya itu ada langsung dikubur, disalatkan. Ada langsung disalatkan tapi dikafani, ada langsung dikafani dimandi. Muslimnya karena ada wujud syahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah di badan. Kalau ada itu ada lalu makna nilai, ada nilainya mulianya karena ada wujud syahadatnya. Itu kan hanya dibaca di lidahnya la ilaha illallah muhammadur rasulullah, lalu disebut orang muslim. Bagaimana kalau la ilaha illallah muhammadur rasulullah ini di dalam kayak anak ada mulia. Itu juga dibaca aja di dalam hati orang, makanya ingat aja. Di dalam waktu mati. Di waktu itu ada ingat sembahyang, ada ingat puasa, ada ingat belajar, ada haji. Orangnya muslim, waktu mati keingatan diri muslim. Anak awal lagi lidah kalau sudah baca di kotak jantung ada la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Ujar Allah Ta'ala, aku nang mengampuni dosanya itu, aku kada menyiksa orang nang ada la ilaha muhammadur rasulullah. Kepada orang nang kadenya nang disiksa itu sadar. Itu hanya kita baca juga di lidah ke hati masih ada hati ingat baca otot jantung. Bagaimana kalau masyarakat datang tubuh ke hati kalau la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Artinya kalau bihatnya itu nah inilah makna tadi Allah memuliakan Rasulullah khalaqtu kalaji wa khalaqtul asya li ajlik. Lalu kada kawai ini kada buat Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Si kitanya ini memandang perbuatan Allah apabila kada ada perbuatan Allah kada kawainya kada sah. Maka itu bisa kutu antara Allah dan Muhammad ada. Allah itu penciptanya. Muhammad itu penerimanya. Allah mengolah perbuatan berdasarkan pada perbuatan Muhammad. Perbuatan Muhammad itu lalu menjadi syariat kepada kita. Hukum. Apabila beliau kada meninggal harus menggawi wajib jadinya. Sekali Rasulullah menggawi 2 kali 3 kali satu sidit sunnah jadinya. Kadang-kadang sambulnya kayak itu bacanya. Maka di situ lalu karena aku dan kalimatnya karena engkau. Allah Ta'ala itu ada wujud nyata makna kata rupa, kata bentuk, kata perbuatan yang dinisbahkan pada satu benda ada Allah Ta'ala Maha Suci tadi. Begitu Allah jahilkan Muhammad ada rupa. Kalau ada nama Muhammad, kalau ada bentuk.
gawian namanya ka Muhammad menyanda padahal Allah nama ulah. Setelah Muhammad ada lalu ya ada Adam ini seolah fotokopi daripada Muhammad itu, tapi kada asli, hanya sekadar limpahan berkah Muhammad tadi. Tetapi kada berbeda, bedanya hanya Muhammad asli. Nah ini kada. Nah itulah makna kujadikan semesta alam karena engkau yang karena ada wujud Muhammad sehingga ada wujud Adam. Kalau Asia yang lain menyempurna daripada asa-asa saja. Sehingga alam semestanya lalu ada dari kata malam siang, dari kata ada bulan tahun itu banyak purnanya lagi. Maknanya di situ kita sebenarnya sama. Ada perbedaan asalnya daripada Muhammad juga. Karena ada proses hikmah Allah untuk menutupi rahasia itu, lalu keluarlah ada abah dan ibu. Adam itu dulu Allah Ta'ala kada abah, kada ibu. Karena langsung Allah khalaq Adam ala surati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam surah Muhammad lupa. Lalu ditafsirkan oleh orang ahli rakam itu mifhamim dah. Kepala mim ha dada arab mim akidah Muhammad. Nah di Muhammad itulah mengandung rahasia sifat 67. Jahir kepada Adam, lalu ibu mata. Lihatlah Adam di telinga mendarat, mulut lalu bisa berkata. Bina kayak gagah Adam dengan tangan. Bina kayak alim peringatan Adam dari yang ada hati. Hidung bos-bos, hidup. Si Adam ada isinya itu tadi juga. Nah, itulah makna penciptaan semesta alam karena engkau ya Muhammad. Artinya kalau ada yang lain selain Muhammad itu maknanya alam. Si Muhammad ini hancur lapor kepada Allah. Jadi dua aja sekarangnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Allah maha wujud Muhammad sadasi. Lainnya kan ada. Cuma itulah makna rahasia ngarannya awal Allah menghendaki mencipta semesta alam. Maka Rasulullah menjahirkan wujud yang lain dalam sambutan kasab dan Nabi kita Muhammad SAW. Anna minallahu wal mu'minuna minni. Aku daripada Allah Ta'ala, sekalian mukmin itu dari aku. Ada wujud sambutan tadi ya. Orang mukmin itu dari aku. Sidin mengarani ada sambutan, akhirnya lalu kecongkongan ada. Jikalau Rasulullah kada menyebut, kada ada kecongkongan kita. Karena iman itu kada kelihatan dia, tapi mukminnya kelihatan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah nang mangatani lalu sebut mukmin, sehingga lalu badai.
Ditaruhlah di dalam mukmin, ada hati di situ anaknya iman. Karena apa? Maka ditaruh di hati, kan ditaruh batang tubuh bisa dipukul orang. Apabila batang tubuh dipukul orang, hancur batang tubuh mati. Tapi kalau di hati, ini satu nggak ada. Tetap ada dalam Muhammad Rasulullah. Karena hati itu Allah Ta'ala latifah dia. Ada berjiri rahasia Allah Ta'ala. Ada berjiri ibadat. Maknanya jangan di dalam hidup memandang badan, kembali memandang jiwa. Itu asal manusia. Karena Rasulullah menyatakan orang mukmin yang dari aku, mukmin jahil, kita jadi umatnya. Iman itu yang di dalam pengarang hati itu yang diakui oleh Rasul dari nur beliau. Nur sidin, kasih kitanya ini jangan memakai badan, memakai nur sidin. Itu makna sidin. Pada jahil kehidupan garam itu macam warna. Ada warna garam putih, ada warna garam pinah hitam, ada halus seperti tapung, ada warna bercorak-corak kayak kerikil. Jangan dipandang itunya, kan dipandang rasa mesinnya itulah makna garam. Air itu sekalinya gula, orang ada produk pabrik, ada olahan kampung bahasa sekalinya nang benar gula iya yang manis. Si kitanya ini di waktu marasai garam lain babuk itu, tapi nang mesinnya ada nang berasa garam. Apabila nang mesinnya itu maka diapain ada mau hilang, tadinya sudah masyarakat. Kalau ini masih bungkus plastik, bercurai, bungkus apa aja, buang orang hilang. Kalau kalimat anna minal mu'minin ada di dalam kitab-kitab hadis. Tapi karangan Jalal Suyuti, Jami' Al-Sagir, Jami' Al-Kabir itu ada aja, ada tapi ngalir. Oleh karena itu maka hendaklah berpegang kepada nur itu. Sama ada di dalam ibadah atau lainnya. Sama ada di dalam ibadah atau lainnya. Dari pekerjaan salahin maksiat. Tertinggal tulisannya tak? Sama ada di dalam ibadah atau lainnya daripada pekerjaan salahin maksiat. Itu ada salahin tapi hilang. Kayak apa ngarang daripada akan sasar. Karena nama baca ada bisa membujurkan. Seluruh kitab kita karangan orang kita dengan Melayu itu sebenarnya punya salah bujurkan. Pangarang terima kasih benar. Cuma kitanya langsung ini sasar ada kayak itu. Dia tertinggal bujurkan. Jangan dilihat akan salah-salahnya. Sabaratan pangarang itu. Orang kita Indonesia sekalinya orang mengarang-arang membesar-besar itu jadi punya ada salah bujurkan. Tapi periksa bujur-bujur teliti dan jangan langsung pada salah. Coba kalau kita kada tambahi salah jadinya sama ada di dalam ibadah atau lainnya daripada pekerjaan maksiat menyuruh maksiat ini. Sedangkan nur ada di maksiatnya kan salah ini. Berarti ada yang ketinggal itu bacaannya. Sama ada di ibadah atau lainnya daripada pekerjaan salahin. Nah itu yang ketinggal. Salahin maksiat bermaksiat seluruh Nabi Muhammad ada begitu.
Kenapa jadi kada boleh? Kata salah hendak. Orang bendera Indonesia itu merah dulu di atas, putih di bawah. Apa huruf? Putih di atas, merah di bawah. Apa lahir? Tampilingnya. Ada seksinya, hendak apa huruf? Ada yang mau pasti bakal lahirnya. Harus pas-pas. Kalau memang merah dulu, sebutannya merah putih. Merah putih di atas, putih di bawah. Sedangkan pembicaraan itu tentang asal, tidak ada pembicaraan pahala dan dosa. Tidak ada pembicaraan taat dan maksiat. Kenapa? Maka maksiat dipadakan nurun itu. Nah itu kan salah antakarannya. Nang maksiatnya itu nang jahil. Nang beribadah nang jahil sabutan kan sebagainya. Tapi si nang jahilna ini nah jangan mengakui dakwah. Oleh karena itu maka hendaklah berpegang kepada nur itu. Di dalam perjalanan hidup mana berpegang itu memandang. Jangan kalahin lagi. Nur Rasulullah namun dipandang. Di dalam ibadah atau di luar ibadah. Di dalam ibadah lalu kita memusyahadahkan waktu berdiri, waktu rukuk, waktu sujud, waktu duduk, nur itu. Lalu berbentuk bernama Ahmad. Berdiri seperti alif, rukuk seperti ha, sujud seperti mim, duduk seperti dal, Ahmad. Di luar salat ini musyahadakan nur itu kepala kayak huruf mim, dada kayak huruf ha, perut kayak huruf dal, kaki kayak mim, kaki kayak dal Muhammad. Di waktu salat Ahmad, di waktu di luar Muhammad. Sehari-hari apabila inya dimusyahadakan di dalam keadaan nur, mun inya keluar ngaran orang timbul. Rasulullah itu nama sin Ahmad. Apabila naik di atas langit, turun ke bumi nama sin Muhammad. Tujuh patah langit Ahmad, tujuh patah bumi Muhammad. Apabila lain pada ibadah, artinya pekerjaan maksiat, kan boleh ada pandangan, itu maknanya. Pada aja. Tadi di dalam ibadah dipandang, beganal ibadah kita pahala. Di luar ibadah dipandang, beganal kita waktu di luar. Di waktu tersalah, jangan dipandang-pandang rarana. Ada dia tersalah. Kan kesalahan situ aja makanya ditambahi orang. Salahin maksiat. Amatnya dipandang kesalahan kita. Ya tapaurub bendera kan dia. Harusnya merah putih, putih merah. Sampai di polisi datang. Tapaurub mana? Ya kayak itulah. Kenapa lu masuk ke neraka aja makan nur apa dia? Salah. Kenapa makan dipandang, dibunyikan? Orang suruh memigang bukan membunyikan. Maknanya tidak akan salah seseorang melewati jalan ini. Makna beliau ini itu aja. Adalah berpegang kepada nur itu ada salah bahasa kita. Ada menjadi sifat 20 aja. Memegang kepada Allah. Perbuatan Allah, asma Allah, sifat Allah jalla. Boleh juga ada apa-apa. Nang ditakutkan apabila kan nur
sedangkan disuruh mengenal Allah. Kenapa? Karena nur ini pembicaraannya. Karena musyahadahkan Nabi Muhammad, sedangkan kita disuruh Allah. Salah, karena ini ujian katanya dalil, karena ini khalaqal al-jinn wa khalaqal asra la ajli ana min Allah wal mu'minuna minni. Amay yuti Rasul faqad ata Allah. Siapa yang mensyahadahkan kepada Rasul sama dia mensyahadahkan kepada Allah. Taat aja dia. Hadis qudsi man zakaraka faqad zakarani, ulang menyebut engkau wahai Muhammad sama menyebut aku. Ujian Allah Ta'ala. Artinya begitu orang jalan sebelah 20, panalah kepada apa, panalah kepada asma, panalah kepada sifat, panalah kepada zat. Ada salah, jadi gitu orang. Kemudian ada orang jalan ini, Nur Nabi Muhammad, panah kepada Nur Nabi Muhammad. Ada salah jadi. Tetapi beliau mengutamakan kasih ini. Jalannya itu dah jalan ilmu oleh yang pengarang, artinya lebih utama ke sini, itu makna sidin. Tetapi kada salah kurang tadi apabila jalan sebelah tadi la ilaha illallah, jalan Muhammadur Rasulullah. Ada yang salah. Yang salah itu nak ada bisa. Tanda orang kada bisa lah, salah tuh jalan apa asma, itu tandanya, itu kafir jalan nur, itu ada bisa, ini yang salah. Kalau orang sama jalan itu boleh. Mengambil daripada dalil yang di sini sangat keras beliau jalannya ke Muhammadur Rasulullah. Itulah jadi ada dalil-dalilnya itu tadi agar supaya jangan sampai ilmu itu dari makna hayalan, ada berdasar hadis atau Al-Quran. Dan kemudian lagi dari itu ketahuilah oleh makan yang sebenar-benar diri itu nyawa sebenar-benar nyawa itu Nur Muhammad. Sebenar-benar Nur Muhammad itu sifat jat hayat bukan jat hayyun, tetapi la gaya. Kita kadang lagi membicarakan tentang kelebihan nur tadi. Kita hanya membicarakan tentang jalan yang ada nyata di dalam diri kita. Karena sudah menghatin nur, ada paru lagi, ulang nur lagi. Melihat di jalan ulang. Sebenar-benar diri, arti sebenar-benar itu bahasa Arab ya hakikat. Hakikat diri badan ini yaitu nyawa, artinya hidup tuh. Badan ini mati, nang hidupnya itu nyawa. Bahasa Melayu, bahasa Allah Ta'ala ruh. Sebenarnya nyawa, hakikat nyawa, hakikat roh itu iya. Nabi Muhammad nang hidup tuh. Banyak di badan kita kan ada. Lihat, di badan kita ada. Ini aja jalan titian si badan. Apabila diandeki badan kita, roh, nur Nabi Muhammad di badan kita, sifat murtad, kafir kita. Karena berwujud Allah Ta'ala jadi kita. Itulah jurang jangan sembarang berguru.
Berkata Syekh Jamaluddin, mufti kita Banjarmasin, pengarang kerukunan. Apabila seseorang memandang di dalam dirinya hendak kepada roh nur Nabi Muhammad, sifat zat Allah, maka orang itu kafir. Kesalahan di dalam dia ada mengerti pembicaraan orang, tapi dibuat pada dulu. Orangnya ini hanya tangga mengetahui diri, bukan hendak di diri. Di badan ini kan di sini hendaknya lain. Maka lalu sebutannya sebenar-benarnya. Ini kan ada lagi pembicaraan kita tentang mengenal Nabi Nur tadi. Ini pembicaraan tentang kenapa badannya ada, siapa yang hidup. Apakah nyawa di dalam badan? Apakah nyawa di luar badan? Kalau nyawa di dalam badan, lalu ittihad badannya. Kalau di luar badan, hulul adanya. Artinya bicara roh saja sangat sulit. Tidak semudah dibicarakan. Kenapa dicabut? Kesebutannya yang dicabut. Sudah meninggal dunia. Cabut roh, taknya diambil. Lalu makna pembicaraannya, sebenarnya badannya hidup di badannya adalah nyawa atau roh tadi. Roh kayak apa? Dia mesra pada seluruh badan, di luar kada, di dalam kada. Apabila dicari roh itu kada ketemu. Yang tahu si roh hanya si badan. Orang lain kada ada yang tahu. Inilah makna tangga tadi. Nah, meliputlah roh itu pada seluruh hayat. Ujung rambut itu kaki meliput masalah. Di luar kada, di dalam kada. Dan itulah disebut rahasia Allah Ta'ala di dalam badan. Nabakhtu fihi ruhi, aku tiup di badan roh. Apabila di badan jadi hendak di dalam ittihad, apabila ini berhulul, pusing pala. Tuan guru takut orang ini lepas tu ini. Ayat Allah Ta'ala ni memasukkan ruh. Kalau ini di dalam, berarti wadahnya di luar. Di dalam menyatu, wadah di luar. Nah, ayat apa itu? Kada kenal tentang roh dan badan, mana bisa kenal dengan nur. Apalagi ke Allah Ta'alanya, pasti ia akan dia tidak beri, ada bisa aku ni ya Tuhan si kumat. Ini berbahayanya. Ada Ahlus Sunnah Jamaah mati pas kakak di neraka. Orang belajar ilmu ma'rifat tidak ada ittihad, itu sebuku tidak ada hulul bawah dia. Karena ia rahasia. Ada kawan dia pakai di kita nih. Inilah makna seluruh ulama mulai dahulu sangat rumit berbicara tentang roh. Datanglah kepada Rasulullah orang Yahudi menanya roh itu di mana? Rasulullah min amri Rabbi, anda tahu juga itu urusan Allah Ta'ala. Pembicaraannya tetapi simpan siden. Nah, karena kepada roh si badan. Maka masing-masing si badan inilah mengenal rohnya. Orang lain tidak mengenal roh kita, ada boleh. Karena bisa berbahaya. Maka ulahlah lalu nang banyaknya satu ya, isinya.
Tapi nang banyak ini memandang nang satu nang ada di dalam dirinya. Di dalam diri orang lain ada usah dipandang. Artinya dicariin dong ada usah. Nah ini awal jalan. Apabila kita nah ini memandang ke orang lain, ya jadi ilmu pahlawan, jadi yang adanya. Roh ini beberapa nama dia. Bila kenal roh ini beberapa nama, kemudian dia berrahasia, kemudian dia dibedani orang serak seluruhnya. Tak pandang tapi binian sayang kita. Menang bini yang kenal ini, lakinya sayang bininya. Karena nah ini berbahaya lalu. Jadi jabariyah. Itu kalau jadi rahasia atau kalau dia baik. Ini hanya tangga masing-masing kita mendudukkan diri kita juga kayak itu jalannya. Walaupun pemakaiannya itu kepada seluruh. Makanya kalimahnya kan satu persatu beliau. Baru mulai hakikat diri jasmani itu nyawa. Hakikat nyawa yang nur Nabi Muhammad. Hakikat nur Nabi Muhammad sifatnya. Sifatnya itu disebut zat hayat. Bukan zat hayyun. Karena memakai hayatnya ini adalah martabatnya sifat, hayyun adalah martabat asma. Tetapi antara sifat kata hayat dan hayyun itu lagair kada ada jonang lain. Mana jatnya rahasia di sifat itu. Jangan sampai memaham tadi ada seluruhnya di badan kita. Nah itu nak boleh. Di badan kita dalamnya ada roh, di dalam roh itu ada nur Nabi Muhammad, di dalam nur Muhammad ada sifat, dalam sifat ada zat. Hendak nasi kongan di badan kita ini kada boleh. Dinamai ilmu sepupu. Kada ada Tuhan melainkan aku. Tuhan ya aku ya Tuhan. Nah ini salah aja mana arah. Karena salah di mana? Di dalam badan. Sidin memadahkan badanmu itu nah sebenarnya kadada nang ada rohmu sebenarnya kadada ada nur Nabi Muhammad. Nur Nabi sebenarnya kadada juga ada sifat-sifat sebenarnya sudah. Iya itu sudah. Yang bernama zat tadi. Artinya di dalam sifat itu sudah kata mauan zat. Ada usaha mencari zat karena zat itu ta'yin. Ada kebalikannya bukan sifat itu aja maknanya nih. Pembicaraan kita tentang nur sudah tadi badan sudah, ruh sudah, hati sudah. Nah ini pembicaraan tentang sebenarnya siapa. Nah itu yang dibicarakan. Di waktu di badan ada perkataan la ilaha illallah. Di waktu di ruh hilang ada lagi dia bunyinya. Di waktu nur namanya ada lagi. Apalagi sudah disifat ada bunyi. Amun inya tarika di badan la ilaha illallah. Kalau masuk ke ruh, masuk ke hati Allah. Itu aja bunyinya. Masuk ke nur hak. Masuk ke sifat hai. Ada lagi tambahkan zat. Karena letakin. Tapi tarikan karena itu. Maka kata setengah ulama. Nah itu aja jam 10 lewat. Semoga Allah Subhanahu wa taala bertaufik hidayah kepada kita semua. Ampuni dosa-dosa kita. Ngabulkan hajat-hajat kita, melapangkan urusan-urusan kita, mudahkan kepada kita rezeki yang halal. Sehatkan badan kita, panjangkan umur kita, selamat dunia akhirat, terhindar dari bencana dan penyakit, mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah mengumpul dengan para kasihnya Anbiya wal mursalin awliya wa syuhada dengan berkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah.